Koordinasi dalam kelompok. Apa yang dimaksud koordinasi dalam kelompok? Secara umum koordinasi dalam kelompok adalah perilaku di mana kelompok bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan yang sama. Faktor-faktor yang menjadi penentu, baik untuk menuju atau menjauh dari kerjasama. Berikut adalah contoh kasus dari dilema sosial. Dilema sosial adalah situasi di mana setiap orang dapat meningkatkan perolehan individual mereka dengan bertindak menang sendiri atau egois. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerjasama. Orientasi pribadi. Secara spesifik temuan penelitian memperlihatkan bahwa individu dapat memiliki satu dari tiga orientasi yang berbeda terhadap situasi yang meliputi dilema sosial. Tiga orientasi yang berbeda terhadap situasi yang meliputi dilema sosial. Faktor ketiga adalah komunikasi. Di dalam banyak situasi kesempatan bagi anggota kelompok untuk berkomunikasi satu sama lain mengenai apa yang seharusnya mereka lakukan tidaklah meningkatkan kerjasama. Sebaliknya anggota kelompok tampaknya menggunakan kesempatan ini terutama untuk mengancam satu sama lain sehingga hasilnya kerjasama tidak terjadi. Persepsi keadilan dalam kelompok. Keadilan terjadi ketika seorang membandingkan input atau effort dan luaran atau upah dengan input dan luaran lainnya. Keadilan prosedural, interpersonal, dan sikap baik. Keadilan prosedural didefinisikan sebagai persepsi keadilan atas pembuatan keputusan dalam organisasi dan sangat memperhatikan dalam pembuatan keputusan secara adil. Dan mereka merasa akan sama-sama merasa diuntungkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penilaian sehubungan dengan keadilan prosedur, diantaranya 1. Konsistensi prosedur derajat sejauh mana prosedur diaplikasikan dalam cara yang sama. 2. Ketetapan derajat sejauh mana prosedur tersebut didasarkan pada informasi yang akurat. 3. Kesempatan untuk melakukan koreksi derajat sejauh mana kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki. 4. Pencegahan terhadap penyimpangan derajat sejauh mana pembuat keputusan terhindar dari pengaruh self-interest pribadi. 5. Etikalitas derajat sejauh mana keputusan dibuat dalam cara yang sesuai dengan nilai etis dan moral yang dipegang oleh orang-orang terlibat. Reaksi pada ketidakadilan yang dipersepsikan. Jika ketidakadilan berpusat pada hasil akhir, orang-orang mungkin berfokus pada mengganti keseimbangan antara kontribusi dan hasil akhir mereka. Jika hal ini tidak terpenuhi, mereka dapat mengambil langkah yang lebih drastis, misalnya meninggalkan kelompok. Individu yang merasa bahwa mereka telah diperlakukan secara tidak adil dan mengumpulkan bahwa hanya sedikit yang dapat mereka lakukan terhadap ketidakadilan tersebut bisa mengatasi situasi ini hanya dengan mengganti persepsi mereka. Dalam hal ini individu yang merasa mereka tidak dapat menghilangkan ketidakadilan setidaknya dapat menyesuaikan diri dengan kondisi tersebut dan mengurangi rasa tidak nyaman yang dihasilkannya, walaupun mungkin tetap diperlakukan secara tidak adil oleh orang lain. Pengambilan keputusan dalam kelompok. Apa itu pengambilan keputusan dalam kelompok? Menurut Baron dan Byrne, pengambilan keputusan adalah suatu proses melalui kombinasi individu atau kelompok dan mengintegrasikan informasi yang ada dengan tujuan memilih satu dari berbagai kemungkinan tindakan.
Dasar pengambilan keputusan. Ada 5 hal yang mendasari pengambilan keputusan, yaitu intuisi, wewenang pengalaman, rasional, dan fakta. Faktor pengambilan keputusan. Keadaan internal. Tersedianya informasi yang diperlukan. Keadaan ekstern. Kepribadian dan kecakapan pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, gaya pengambilan keputusan. Berikut adalah proses pengambilan keputusan. Proses polarisasi dalam kelompok. Para peneliti menemukan bukti bahwa individu dapat bergerak menuju 2 pilihan sekaligus setelah berdiskusi kelompok, yang memungkinkan chaos dan risky shift terjadi secara bersamaan. Penyebab terjadinya polarisasi kelompok melibatkan beberapa pengaruh interaksi sosial yang terjadi dalam sebuah kelompok. Pengaruh interaksi sosial yang dikatakan oleh Friedkin adalah perbandingan sosial, persuasi, dan identitas sosial. Konsekuensi dari polarisasi kelompok. Polarisasi kelompok dapat memberikan dampak yang positif. Contohnya, apabila sekelompok orang berkumpul dan membahas polusi dunia yang semakin memburuk, serta membahas cara-cara ekstrem untuk menanggulanginya, maka kelompok akan lebih bersemangat dalam mengatasi polusi dunia dengan pilihan yang ekstrem. Tiga bahaya potensial dari pengambilan keputusan kelompok, yaitu grouping, pemrosesan informasi secara bias oleh anggota, dan kecenderungan anggota kelompok untuk memberitahu satu sama lain apa yang telah mereka ketahui. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan, mohon maaf atas kekurangan dan terima kasih telah menonton.